Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ketemu muslim, ketemunya yang kayak begini. Iya, gimana? Ke apa? Namamu Wahid ya? Gimana Bang Wahid? Bukan Wahid, Walid. Oh Walid ya, gimana Bang Walid? Gimana? Gimana Bang Walid? Apakah Anda ini seorang muslim? Saya seorang muslim. Muslim. Anggap aja ini domba-domba yang tersesat. Udah lama nonton Edis TV Bang. Mengikuti Edis TV atau nonton Edis TV sudah lama. Oh, sudah lama, sudah lama, sudah lama. Sudah berapa bulan? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Serius Bang, 3 tahun. Nontonnya di mana tadinya? 3 tahun tapi dijadikan 3 bulan gitu. Memang orang Islam nih kalau bohong tuh juara 1 mereka ini. Karena memang ajarannya begitu, mau gimana? Masa ajaran Islam seperti itu? Lu, di dalam ajaran agama Islam memang boleh berdusta. Yang ngajarin Muhammad, si tukang dusta. Ini nggak percaya deh ini. Muhammad itu, dia itu seorang pendusta. Makanya ngajarin orang Islam berdusta. Loh, nggak percaya. Kalau saya bohong datang ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Berangkat ke Mabes Polri. Kata orang ini Muhammad pendusta dan ngajarin orang Islam berdusta. Wajar kalau situ yang bilang wajar karena situ kan orang kafir. Loh, apa mau saya tunjukkan bahwa Muhammad mengajari orang Islam berdusta? Enggak perlu. Takut kan? Takut. Enggak perlu itu. Kalau orang kafir, wajar bilang Muhammad pendusta, wajar. Loh, gimana kalau saya membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Buktikan aja, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nanti saya buktikan, Anda janji nggak bahwa Anda akan mengakui bahwa Muhammad pendusta? Saya tetap enggak, karena itu kan keyakinan saya. Saya enggak kafir. Ya percuma ngapain? Ibarat kata begini, di siang hari bolong, saya bilang itu matahari itu di atas langit. Tapi kamu namanya sudah taklid buta ya, bukan itu bukan matahari. Apa? Itu adalah bola besar buatan Cina. Kamu bilang gitu nanti. Matahari nggak ada di atas langit. Itu aja salah. Matahari nggak ada di atas langit. Siapa bilang matahari di atas langit? Terus gimana? Di bawah matahari di bawah langit. Iya, maksud saya juga begitu. Itu nonton kan? Iya. Artinya yang di atas. Oke, artinya itu matahari. Bicara sama orang itu susah. Tuh kan. Lebih baik bicara sama domba-domba tersesat. Apakah kamu berani kalau saya buktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Apakah kamu berani saya membuktikan Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Buktikan aja, nggak apa-apa. Biar supaya abang bahagia, biar tak dengerin. Baik. Menurut Muhammad, orang kan dapat pahala kan? Nah. Nih ya, tolong. Kalau memang saya tidak bisa membuktikan Muhammad adalah seorang pendusta, saya terjun dari Monas. Siap? Siap. Oke, baik. Menurut Muhammad atau menurut pernyataan Muhammad. Iya. Dia punya mulut, pernahkah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran? Coba jawab. Jangan saya yang jawab, kan situ mau membuktikan, ngapain saya yang jawab? Baik. Nggak perlu Menurut jawab. Muhammad, tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Semua yang dinyatakan Muhammad itu adalah benar. Tidak ada satupun yang salah. Tetapi faktanya Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, itu bukti bahwa Muhammad seorang pendusta. Sudah kamu akui sekarang? Mau jawab apa? Kesalahannya apa ya?
Terasa ada yang Pernah suatu kali Muhammad itu berjumpa dengan orang-orang atau para petani di Madinah. Dia bilang kepada para petani di Madinah itu bahwasanya apa yang mereka perbuat itu, yaitu menyerbuk benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang mubazir. banyak yang nontonnya. Karena jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, pohon kurma itu akan baik-baik saja. Akan tetap berbuah dia. Ternyata setelah dituruti perkataan Muhammad itu, petani di Madinah mengalami gagal panen akibat mengikuti omongannya Muhammad. Nah, berarti sekarang dia seorang pendusta nggak? Padahal dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya selain daripada kebenaran. Itu cerita apa dongeng? Jadi menurutmu hadis itu dongeng? Ah, Itu ada dalam hadis. Jangan soalnya nama Muhammad banyak. Kalau situ Ya. bilang Nabi Rasul Muhammad. Inilah nah, jawaban itu orang benar. Islam. Nama Muhammad banyak. Nama Muhammad banyak katanya. Jadi yang di hadis itu, sebentar, yang di hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu Muhammad yang tukang maling ayam itu. Itu maksudnya yang di hadis itu. Betapa dongoknya Anda. Inilah orang Islam. Kalian bilang kan Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang Makanya ada dalam tahu ya. hadis, Muhammad yang di Madinah, Muhammad yang diceritakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah menurutmu itu Muhammad yang tukang nyolong ayam? Sahih Bukhari, Gila, Sahih Muslim itu lihatlah apa? teman-teman orang Islam sudah krisis identitas. Sahih Bukhari Lihatlah itu apa? mereka hanya menunjukkan kebotolan yang luar biasa. Oke, Wahid, kau anu dulu, kau anu. Kau itu belajar Iqra dulu, tidur kau di bawah sana. Kalian sudah lihat? Itulah mereka. Setelah panjang lebar saya ceritakan Muhammad di Madinah dalam hadis. Itu Muhammad siapa katanya? Pura-pura beda. Oke, ya. Iya, memang mereka sudah tidak punya lagi argumen teman-teman. Karena terbukti nabinya tukang bohong. Oke, kita kasih naik ada Firdaus. Ya, selamat siang saudara Firdaus. Selamat siang Bang. Ya, Siang dan Bang Firdaus, apakah Anda seorang Muslim? Tunggu dulu Bang. Bang Firdaus, apakah Anda seorang Iya, Bang. Muslim? Seorang Muslim Bang. Kenapa Bang? Muslim. Iya. Sudah lama Bang mengikuti Edis TV? Saya baru lihat gini Bang kontennya. Baru lihat. Berarti baru pertama kali ini ketemu Edis TV di TikTok? Iya Bang. Baru pertama. Sudah nonton berapa waktu yang lalu? Baru 2 menit Bang. Baru 2 menit. Ya. Kenapa Anda naik ke sini dan apa maksud tujuan Anda atau Anda ingin berbuat apa? Naik ke sini. Silakan. Jadi itu Bang. Saya tertarik dengan video Abang. Video yang mana? Yang Abang baru-baru posting itu. Apa itu? Yang mana? Yang mengatakan Muhammad suatu pembohong. Gimana itu? Bang? Muhammad seorang pembohong. Iya. Bahkan dia ngajarin kalian. Iya, di mana Bang? Kita jelaskan. Nah, itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Iya, jelaskan Bang. Di mana? Jadi Anda tidak pernah dengar bahwa Muhammad membolehkan atau mengizinkan orang Islam itu berdusta. Iya, di mana Bang? Coba jelaskan. Mana? Iya. Makanya Belajar di teman-teman mana? ya. Oke, baik. Iya. Kita harus bersabar ya teman-teman ya. Karena banyak orang Islam itu dia tidak tahu tentang ajaran Islam ya. Baik. Iya Bang, makanya saya mau bertanya sama Abang yang Iya, tahu. iya, ini ya. Coba dengarkan ya. Coba dengarkan ini ya. Coba. Iya Bang. Iya. Oke, coba dengarkan. Iya, Bolehkah Staf. kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong. 3. Pertama, Coba mendamaikan orang diputar yang video berkelahi. Bang dengan secara full Gimana? Bang, jangan sepotong-potong Bang. Videonya Videonya diputar full Bang. yang saya tanyakan. Kalau belajar itu Bang, jangan setengah-setengah. Ini kalau jangan Anda video ngomong, saya ngomong gimana? Jangan panik Iya, begitu, iya, Bang, ngomong Bang. Firdaus. Ya. Iya Bang. Coba tenang Ngomong dulu, aja, tenang. Bang. Firdaus, tenang dulu, Ya. tenang ya. Tenang, sudah tenang? Ya Bang. Oke. Tadi saya bilang, Muhammad bukan hanya seorang pembohong. Dia ngajarin Ya, Bang. orang Islam boleh bohong dalam 3 hal. Yang Ya, saya Bang. bilang benar atau salah? Iya Bang, di mana Bang? Itu buktikan dulu Bang. Lah, tadi Bang, sudah saya putarkan. Kamunya ngomong Itu video terus. potong. Kamu itu. Aduh. Kok dipotong-potong? Orang kamu dengar saja belum? Baru nonton secara full itu video gimana? Waduh, dia Penjelasan ngomong Bang. terus. Dia udah, kau tidur dulu di bawah sana. Kalau panik kau di bawah. Ngomong terus gimana? Potong-potong belum didengar, udah potong-potong. Oh, nekat yang nyata. Ya.
Ada lagu tadi. Kusangka kau muslim yang berpendidikan, namun ternyata samalah saja muslim yang odong-odong. Yuk silakan aja. Kita kasih naik ada Solikin Bujang Merana. Oke, Solikin Bujang Merana. Iya, selamat siang Solikin. Oh, selamat siang. Ya, Bang Solikin, apakah Anda ini seorang muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya. Saya mau nanya aja, Bang. Kameranya dinyalakan dulu, Bang. Kameranya dinyalakan dulu. Iya. Silakan Bang Solikin. Tenang, Bang, tenang, kameranya tenang dulu, tenang gitu. Agak naik sedikit. Coba, biar gak cuman kelihatan dahinya doang begitu. Kacamatanya itu dibuang, Bang. Kacamata dibuang, mahal ini. Gimana? Ini tapi bukan mahal ya, ini pemberian ini. Sangat berkesan. Coba, mana kok gelap-gelap? Jangan kena itu loh. Ada bohlam lampu di belakangmu. Jadi silau. Coba putar arah gitu. Jangan gelap-gelapan, nanti jadi nabi. Nah, oke, seperti itu. Ya, silakan. Iya. Tapi nyapa. Tarik napas dulu, tarik napas. Hembuskan. Wah, tenangkan pikiran dulu. Wah, ya silakan. Silakan. Ini mau nanya apa? Oke lah, karena tidak waras kita turunkan lagi ya. Memang udah banyak yang tak waras ya teman-teman ya. Ya, itulah teman-teman ya. Ya, kita lihat ya. Lihat nih, ustadz-ustadz. Lihat tuh jamaah muslimin tuh. Dibiarkan saja sama ustadz-ustadz jamaahnya kayak begini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada It's Me. Ini udah lama ini inbox saya terus. Naikkan saya. Awas kamu, naikkan saya ya. Kita lihat sini It's Me. Ini inbox saya terus ini. Kerjanya inbox saya terus nih. Kamu tidak naikkan saya. Ini saya naikkan saya. Ya silakan It's Me, nyalakan kameramu. Kamu kan sering inbox saya toh. Silakan. Nah, kabur kan. Kalau inbox saya teman-teman, panjang lebar kali tinggi. Sudut semua. Inbox saya setiap hari itu inbox saya itu. Kamu beraninya lawan ini, kamu tidak berani menaikkan saya. Giliran dinaikin, main ceret. Sudah saya bilang teman-teman, kalau terjadi diskusi antara Islam dengan Kristen, Islam tuh posisinya lemah, tak berdaya. Iya, tak berdaya. Kecuali Islam tuh tidak ditanya. Kalau Islam tidak ditanya, dia itu akan bertanya terus dari pagi sampai sore sampai malam nanya terus. Orang Kristen jawab terus pakai Bible, dia tanya jawab terus, jawab terus. Sekali kamu tanya agama Islam, ada dua kemungkinan kalau Anda bertanya tentang agama Islam. Ya, pertama halal darahmu ya, halal. Itu kalau kamu bertanya tentang agama Islam. Yang kedua, agama Islam akan bubar. Hanya dua itu kemungkinannya. Iya. Nggak percaya kamu sama saya? Tanya, kenapa nabimu menikahi anak di bawah umur? Udah. Kalau Islam kamu tanya, kamu percaya sama Muhammad kan? Iya. Tanya aja, kenapa nabimu menikahi anak di bawah umur? Udah. Itu bakalan, waduh. Udah selesai, udah. Cuma dua kemungkinannya pokoknya. Satu, kamu menista agama. Kamu adalah melecehkan, ya, penistaan. Ya. Yang kedua, agama Islam akan bubar. Iya, cuman itu kemungkinannya. Nggak percaya? Tanyain aja kalau nggak percaya. Tanya. Kenapa Nabi mau menikahi anak di bawah umur? Bubar itu. Ya silakan. Ria. Selesai. Nggak usah panjang lebar. Selesai. Satu pertanyaan itu akan membuat agama Islam bubar. Iya. Rian 92. Selamat siang Bang Rian. Halo.
Macet kan? Macet. Oke. Kita kasih naik ada Zahra. Oke, kita kasih naik ada Zahra. Kopi Pahit. Oh, Kopi Pahit. Oke, kita kasih naik Kopi Pahit. Ya, selamat siang Kopi Pahit. Halo Kopi Pahit. Oke, kita turunkan ini Kopi Pahit karena tidak nyangkut. Oh, udah nyangkut. Kopi Pahit. Jangan ngambek, Bang. Ya, halo. Ya, Muslim, Bang. Kan? Oke, kita kasih turun dulu ya. Kita kasih turun. Kita kasih naik Zahra. Oke, Zahra. Selamat siang, Saudari Zahra. Halo, Zahra. Macet. Ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Masya Allah. Masya Allah. Kita kasih naik Masya Allah. Ya, selamat siang, saudara atau saudari Masya Allah. Ya, selamat siang, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Yuk, silakan. Silakan. Sabar, Bang. Jaringannya ngelek-ngelek, Bang. Alasan saja. Jangan menunjukkan orang Islam itu lemah gitu loh. Lemah. Kalau giliran kalau udah pakai daster kumpul di Monas baru terlihat perkasa. Ya, silakan. Jangan gelap-gelapan, Bang. Oke. Ya. Jaringan, Bang, Masya Allah. Kenapa namamu kok Masya Allah itu gimana ceritanya? Bukan nama itu, Bang. Iya, terus saya panggil dengan siapa? Itu kan nama profilmu Masya Allah. Mas aja toh. Oke, Mas lah, oke. Iya, Anda seorang Muslim ya? Iya, Muslim, Bang. Oke. Anda percaya nggak dengan sebuah jargon yang saya utarakan? Selama saya ikut percaya semua sih. Percaya semua. Jadi selama saya siaran ini Anda mengiyakan semua perkataan saya? Iya, betul. Seperti Nabi Muhammad, wafat di kubur, ya semua. Kalau berbohong. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad mengajari orang Islam berbohong dan dia juga berbohong? Kalau untuk berbohong, untuk kebaikan iya. Dia juga berdusta? Untuk kebaikan juga iya. Dia kan semua kan? Lalu kenapa Anda masih nekat juga mengikuti yang demikian itu? Karena ya begitu nih. Karena kita kan belum tahu yang mana yang benar. Setelah Anda nonton channel Edis TV ini kan seharusnya Anda sudah banyak tahu. Ya kayak Yesus sama Muhammad itu kayaknya kan udah beda-beda jauh ya. Beda jauh gimana? Tidak sebanding sama sekali. Langit dan bumi ini gimana nih? Yesus digambarkan sebagai sosok yang suci, tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat celah, tidak ada tipu dalam mulutnya. Sementara Muhammad kebalikan dari semua itu. Gimana? Muhammad bukan hanya sekedar dia berbohong, bahkan dia mengajarin orang Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal, betul? Betul. Iya. Yesus mengusir menyembuhkan orang yang terkena kerasukan setan. Disembuhkan oleh Yesus, diusir setannya. Kalau Muhammad dia malah kena sihir. Ini yang satu lagi yang saya bertanya-tanya ini tentang seperti perkataan kalau Islam apabila ada musuhnya harus kita balas. Kalau di Kristen saya bilang sayangilah musuhmu, begitu. Kayak kata-katanya begini, di dalam kekristenan itu hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Manusia itu tidak boleh menuntut balas. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ya kan, berbuat yang jahat kepada kita, kekristenan itu dikatakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Walaupun dia terus-menerus jahat sama kita, ya kita baikin saja. Iya gitu. Kalau pola pikirannya itu memang bagus ya. Iyalah, kalau ajarannya Islam
Harus membalas. Oh jelas. Apalagi kalau sudah menghina begitu ya. Iya. Bahkan sekarang orang Islam itu kalau misalnya nabinya dihina, ya kan? Maka dia akan teriak itu. Makanya, Bang, Anda Muslim kan? Muslim. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, kenapa hawanya itu pengen nyakitin orang? Benar nggak? Karena kalau sudah mengatakan itu kan harus. Iya, seperti orang yang kerasukan iblis, bener nggak? Loh, benar gimana? Loh, Bang, sekarang saya tanya, tahu Ade Armando? Ade Armando tahu nggak? Enggak. Saya cuma tahunya cuma Edis dengan. Iya, Ade Armando itu dia pernah dipukulin sama orang Islam. Nah, orang yang mukulin itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun berapa itu kayaknya? Makanya kalau orang teriak Allahu Akbar, kenapa dia itu jadi beringas? Kenapa dia nggak jadi lembut gitu loh? Kenapa? Karena tampak ganas tuh, Bang. Iya, makanya saya bilang itu jangan-jangan arwah setan masuk ke dalam dirinya. Gimana nih? Loh iya. Makanya menjadi pertanyaan siapakah Allah ini? Begitu loh. Kenapa setiap disebut-sebut namanya, orang yang menyebut namanya itu hawanya ingin jadi seorang pembunuh? Makanya Bang, beda Bang, ajaran Yesus beda, ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, setelah Anda mengetahui yang seperti itu, Bang, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Karena keyakinannya saya masih di situ sih. Iya. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan sih, Bang ya. Iya betul. Yang nonton channel saya itu sudah Kita banyak. harus teliti dulu toh yang mana. Selama Edis TV muncul sih sering-sering ikut tentang Muhammad menikah di bawah umur. Aku kaget sih. Iya, banyak orang Islam tidak tahu itu, Bang. 99% orang Islam tidak tahu bahwa nabinya menikahi anak di bawah umur. Seandainya peristiwa ini diketahui oleh banyak orang Islam, nanti takutnya orang Islam habis. Saya sekali sih sama Islam, mereka kuat-kuat imannya begitu. Cepat-cepat. Karena tidak mengetahui apa itu agama Islam. Seandainya mereka mempelajari agama Islam, maka pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat pula. Nah, begitulah Bang. Kalau gitu, saya cuma pengen bicara aja sama Abang tuh. Apa itu? Kalau agama yang paling lama itu Islam atau Kristen? Agama Islam itu baru ada, baru muncul atau baru dikarang oleh Muhammad di abad ke-7. Sebelumnya nggak ada agama Islam. Cuman ketika agama Islam muncul abad ke-7, semuanya diklaim sebagai Islam. Adam Islam, Musa Islam, Daud Islam. Ya karena yang ngomong Muhammad. Tapi kalau di buku-buku sejarah, mereka itu Tuhannya cuma satu. Tuhannya cuma satu. Iya, jadi bingung yang mana yang Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar? Yang jelas Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Jadi Tuhan yang mana Bang? Coba. Muhammad mengklaim bahwa Tuhannya Musa itu adalah Allah, betul? Sementara Musa itu bukan orang Arab, betul? Nah, bagaimana mungkin Musa pernah mengucapkan kosakata itu? Tuhannya itu, sedangkan dari mulutnya aja tidak pernah keluar kata Allah. Makanya ketika nabi-nabi di dalam Taurat, di dalam Bible, di dalam Injil, masuk ke dalam agama Islam, dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu udah dirinso dulu. Nabinya udah dirinso. Dimasukin mesin cuci dulu jadi Islam. Oh iya. Oke bang, kalau gitu. Makasih dia Bang. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Ya semoga Anda memperdalam lah. Semoga Anda memperdalam. Nanti kalau Anda sudah memperdalam, nanti pasti Anda tahu sendirilah yang mana yang benar seperti itu. Assalamualaikum Bang. Oke. Jangan mengucapkan salam kepada saya ini gimana? Dilarang dalam agama Islam. Oke kalau gitu selamat. Iya. Siap.
Salah terus kan dari tadi kan? Oke, saya turunkan dulu ya, Bang. Insya Allah ya, saya turunkan. Nah itulah teman-teman ya. Banyak umat muslim itu tidak mengerti atau tidak mengetahui ajaran agamanya, teman-teman. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Nurdin saja, Nurdin saja. Ya, selamat malam, saudara. Selamat malam, selamat siang, Nurdin saja. Oke, di selamat siang. Baru mengucapkan kata-kata saja. Sudah nampaklah kekusutanmu, Edis. Hari ini siang bolong kayak gini tuh. Baru saja kau mengucapkan, baru pertama mengucapkan kata-kata. Sudah nampak kekusutan. Kekusutan, oke. Iya. Kau akuin enggak itu? Kamu bilang selamat malam, kau bilang. Nggak nampak kau matahari begini apa? Karena waktu kita nggak sama, botol. Waktu kita tidak sama. Nggak kau lihat ini gelap ini. Ya makanya nggak sama. Dalam otak itu mikir, kalau punya akal dan pikiran dia mikir. Ya sudah. Kenapa sih Nurdin? Tenang dulu Nurdin. Tarik napas. Enggak, yang perlu ditenangkan kau gitu. Karena apa namanya? Sebentar, Nurdin. Pikiranmu dan akalmu enggak jalan. Tarik napas dulu. Iya, kau bela diri. Hembuskan. Karena waktu kita nggak sama. Pintar kau bela diri. Seharusnya kalau kau gunakan akalmu, kau mikir nih orang di mana. Harus bagaimana? Ya sudah, sekarang apa jadi inilah yang mau kamu para sampaikan? teman-teman sekalian, ya, Nurdin. terutama yang Muslim yang ada di Komodo ini. Apa mau kau sampaikan, Nurdin? Inilah istilahnya. Manusia yang selalu dipuji-puji oleh Oten ini. Edis hebat, Edis hebat. Ini dia orangnya. Terus? Iya kan? Terus? Dengan pertanyaan yang barusan ada yang nanya, kapan Islam ini mulai? Abad ke-7. Siapa yang ngarang? Muhammad. Oke, terus? Udah bisa saya jawab? Apa? Udah bisa saya jawab? Jawabannya udah tahu, udah ada perlu gak jawab, udah tahu itu jawabannya. Memang Dari Islam ada abad berapa? Jawabannya udah ada, nggak perlu. Udah tahu kan ngomong terus kan panik kan sudah saya bilang teman-teman. Ketika Islam dan Kristen berdiskusi, rumusan yang ada Islam akan ngomong terus. Kalau Islam ditanya bubar, kalau sudah apa yang kau inginkan itu, paling-paling nanti turunkan, nggak bisa diskusi. Ini udah tahu orang, dia udah kenal. Masalahnya kamu ngomong terus gimana? Ya iya, sama seperti begitu. Kalau udah terhimpit, ya kan? Apa yang ingin kau apakan itu? Saya tidak pernah ngomong. Ketika saya ngomong terus, ketika kamu ngelantur kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini. Sama ngelanturnya dengan isi batok kepalamu. Ngamuk dia. Kau tidak paham Islam itu artinya apa? Oke, baik. Iya, Musa bukan orang Arab. Kapan dia ngomong dari mulutnya Allah? Oke. Bukankah Al-Quran mengklaim bahwa Musa itu memanggil arti Tuhannya selamat dengan... itu nggak paham, makanya seperti itu jawabanmu. Ngomong terus kan? Ngomong terus iya. Udah ngomongnya. Sudah? Apa lagi nih yang mau kau sampaikan ini? Pernahkah dari mulut Musa itu keluar memanggil nama Allah? Kau pernah dengar Musa itu? Apa? Aisyah pernah tahu Musa itu Musa itu orang apa? Pernah tahu kau Musa itu orang apa? Pakai Musa bahasa orang apa Ibrani. Musa sehari-hari? Dia orang Ibrani, orang Yahudi. Lah itu tadi. Iya kan? Ketika Musa itu adalah seorang bangsa Yahudi, orang Ibrani, pernahkah keluar kata Allah dari mulutnya? Tentu dia menggunakan menyebut nama Tuhan itu dengan bahasa dia. Kenapa Quran memfitnah bahwa Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, botol. Kalau begitu, kenapa umat Muslim mengklaim bahwa Tuhannya Musa bernama Allah? Udah ketahuan dia, teman-teman. Ketahuan dia. Ya sudah. Ketawa ya sudah. Di dalam Quran, Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah, betul? Ya Allah, kapan lah sehatnya otakmu ini? Nah, kan ditanya apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia kau, Edis. Belum ya buka sudah. lagi standar kau gunakan otakmu. Betul atau Musa tidak? memanggil nama Tuhannya itu tentu dengan bahasa dia, botol. Kenapa Quran bilang Allah? Dalam Al-Quran itu disebut Allah karena bahasa Arab, bodoh. Ya sudah, berarti aslinya apa? Apa? Aslinya apa? Tanya sendirilah. Tanya kalau sama orang Arab punya nama Tuhannya itu Allah. Berat, saudara. Memang berat lah isi kepalamu kusut, Edis. Lalu kenapa umat Muslim sekarang mengklaim bahwa Tuhannya Musa, namanya Allah, nama Tuhan yang Tuhannya Daud, Allah, betul. Biar kau Tuhannya ajarin Yahya Allah, Tuhannya Zakaria Allah, semua Allah dibikin. Memang kalian ini agama blender. Ya sudah, sekarang saya tanya.
Itu saja biar orang-orang yang di bawah ini tahu kekusutan otakmu. Pelan. Kenapa Quran memfitnah bahwa nama Tuhannya Musa adalah Allah? Udah? Bingung ya. Udah. Nah, Kenapa Quran fitnah bahwa Tuhannya Musa namanya Allah? Sudah? Udah. Itu pertanyaanmu. Tadi kan aku tanyakan, Musa orang apa? Orang Ibrani. Tentu dia menyebut nama Tuhannya dengan bahasa dia, bahasa Ibrani. Iya, kenapa Quran fitnah bahwa Tuhannya namanya Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bodoh. Iya, kenapa difitnah jadi bahasa Arab? Kenapa? Dia menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan bahasa Arabnya. Kenapa Allah diterjemahkan? Kenapa nggak bahasa aslinya? Masa nama diterjemahkan? Misalnya namamu Nurdin, terus kamu pergi misalnya ke Malaysia, masih tetap Nurdin. Kamu pergi ke Filipina, tetap Nurdin, betul? Tidak mungkin kamu ke Filipina berubah jadi Joko, betul nggak? Betul atau tidak? Coba cebok. Coba saya ulangi satu kali lagi. Malam. Dengar. Musa orang Ibrani. Pelan-pelan. Kita ulangi dulu Nurdin. Pelan-pelan. Kita ulangi dulu. Cebokan batu kepalamu biar kau paham. Rekonstruksi Jangan dulu kau ya. dengan kebodohanmu kawan. Dengar, kita rekonstruksi dulu. Ya. Musa seorang Kenapa Ibrani. Al-Quran Tuhannya Musa disebut dengan nama. Iya, karena Al-Quran itu bahasa Arab menyebut yang Kenapa Maha Kuasa diterjemahkan? itu. Siapa yang Bukan manusia yang menerjemahkan? dituhankan oleh orang-orang yang tolol. Itu Sebentar. Kenapa Quran menerjemahkan Tuhan yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi Allah? Jalan ceritanya gimana? Karena kau tidak paham makanya seperti itu. Masa karena saya tidak paham? Bahkan saya belum lahir. Ketika Quran itu ada, saya belum lahir. Kok bisa kebodohan saya? Dia tidak paham. Nah, saya jawab. Gini. Yang jelas zat yang Maha Kuasa. Jangan yang Maha Pencipta. Pencipta. Nah, saya tanya yang tidak kenapa serupa namanya dengan berubah jadi Allah. Itu sesembahan orang yang benar. Musa Kenapa namanya berubah jadi Allah? menyembah Tuhannya. Disebutnya tentu dengan bahasa gini dia. aja. Sekarang gini. Orang-orang Quraisy di zaman Muhammad, para penyembah berhala itu, mereka sudah menyembah Allah, betul? Kemana-mana nih pertanyaan kau ini, Edis? Enggak, biar kita ketemu dulu. Sebenarnya Allah itu adalah Apa Tuhan. dia yang kau minta sebenarnya? Tenang dulu, tenang. Sebenarnya Itu Allah itu, Al-Quran, Nurdin, nama Tuhannya jangan Allah. panik, jangan menunjukkan kepanikan. Karang-karang Nabi Muhammad. Kamu yang Tenang, panik. tarik napas, Yang panik. Kamu melebar-lebar hembuskan kemana? napas. Iya. Tenang, tarik napas lagi. Hembuskan napas, Edis. Cuci Hembuskan batuk napas. kepalamu biar kau waras. Oke, baik. Lama kau tidak waras. Kita pecahkan pasti masalah ini seperti ya. inilah. Kita pecahkan masalah ini. Dengar. Selagi Musa masih kusut tidak pernah isi memanggil dalam batu nama kepalamu Tuhannya dengan seperti panggilan ini, Allah. Musa Yang tidak pernah Islam memanggil nama di Tuhannya bawahnya dengan ada panggilan Allah. komando. Inilah Sementara manusia yang Muhammad dipuji-puji oleh bersama para dengan oten. orang-orang Oleh para Quraisy, oten. para penyembah berhala, mereka di Oleh situ para juga oten menyembah yang Allah, betul? dipuji oleh oten inilah. Manusia ini yang ngomong kusut terus, isi ngomong dalam terus. Iya. Dia Yang saya bangga. maksudkan begini Nurdin. Dia Artinya hebat. Muhammad Hebat dari membuat naik, hebat ngomong terus dari nih. uas, Udah mulai hebat dari panik ya. hati. Panik. Kenapa Muhammad membuat Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya Bani Quraisy penyembah berhala, menjadi Tuhannya Musa? Meninggal dunia. Udah kau tidur dulu di bawah Nurdin. Udah kau tidur di bawah dulu. Tidur kau di bawah sana. Musa, Daud, Salomo, semua itu tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Allah. Nggak pernah. Karena apa? Nih, membuktikan secara logis tanpa dogma. Caranya gini. Anda pergi ke Korea Selatan. Oke? Coba bilang, Presiden Korea Selatan bernama Joyo Kusumo Hadiningrat gitu. Ini udah kelihatan bohong. Kenapa? Mana ada di Korea Selatan nama Hadi Kusumo Joyo Ningrat. Itu udah jelas-jelas nama Jawa. Udah jelas-jelas nama Indonesia. Dari mana kamu bilang di Korea Selatan Hadi Kusumo Joyo Ningrat? Ngarang beda. Sama seperti itu. Daud, Salomo, Musa, Zakaria, Yahya. Itu semua tidak ada yang orang Arab. Tidak pernah keluar dari mulut mereka. Allah itu nggak pernah keluar dari mulut mereka. Buktinya apa? Di dalam kamus bahasa Ibrani, bahasa yang Daud berbicara dengannya, bahasa yang Zakaria berbicara dengannya, tidak ada kosakata Allah. Sekarang kalian halu mereka panggil-panggil Allah. Makanya saya bilang, kenapa Tuhannya Bani Quraisy yang namanya Allah itu, ya kan, ditempelin jadi Tuhannya nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ini kan yang saya katakan nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik lagi Muslim ya.
Kita kasih naik ada saudara sebentar. Salvia, sebentar. Salvia Rapha. Salvia Rapha. Ya, Salvia Rapha. Apakah Anda seorang muslimah? Halo, Salvia Rapha. Kita masih tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Saya ucapkan makasih. Salvia Rapha. Macet teman-teman, macet. Halo. Oke ya, tidak mau nyangkut Salvia Rapha, kita turunkan saja dia. Kita kasih naik ada David. David. Ya, selamat siang saudara David. Salam, abangku salam. Kepijit bang, maaf. Kristen. Oke, baik saya turunkan ya. Teman-teman sekalian, tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang Kristen, berilah kesempatan kepada yang Muslim untuk naik. Jangan mengajukan permintaan naik teman-teman ya. Tolonglah, tolong kerjasamanya teman-teman ya. Silakan kalian menonton saja untuk yang Kristen. Kalau memang kalian memang benar-benar mau support acara ini, kalian cukup tap-tap layar saja, tap-tap layar, bagikan, share kepada siapapun. Ya kan? Kalau Anda memang punya berkat berlebih, pengen seneng banget ya kan dengan acara Edis TV, bisa mampir ke profil, bisa support. Makasih Bang Tobias, makasih Bang, makasih. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian rumah apologet. Makasih Bang Tobias, makasih. Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Kan teman-teman Kristen kan pada senang nih, ya kan? Kalau pada senang, kalau kalian naik ke sini, nanti yang Muslim nggak kebagian naik. Gitu loh ya. Teman-teman bisa mampir tuh ke profil. Saya tampilkan saja ya. Nih teman-teman ya. Nih teman-teman Kristen, kalau kalian memang ingin mensupport acara saya, tidak dengan cara naik ke siaran saya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa support saya di sini nih. Kalau memang teman-teman mau support, ya suka dengan acara ini, mendukung acara ini biar on air terus, mengudara nih. Teman-teman bisa ikutan berkolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya, kalau teman-teman pengen, ya senang, ya mau mensupport saya itu di sini. Tidak dengan cara naik, terus ketika saya naikkan, nggak tahu juga mau ngomong apa gitu loh. Jadinya ganggu teman-teman, ganggu gitu loh. Ya, ketika Anda naik pun Anda cuman terus kita mau ngapain kalau kayak gitu coba? Yuk, ya. Saya bukannya kejam loh teman-teman. Bukan saya kejam, bukan apa teman-teman. Percayalah sama saya. Saya ini bukan membawakan acara begini, nge-host begini, bukan sehari dua hari. Saya sudah lama. Saya sudah tahu apa dampaknya nanti, ya kan? Efektivitasnya bagaimana, gitu saya sudah tahu. Ya. Seandainya saya nanti membiarkan yang Kristen naik ke sini, terus nanti naik ke sini terus cuman ngomong, "Bang, keren Bang, saya mendukung Bang." Acaranya cuma acara begitu, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Gitu loh, percayalah sama saya teman-teman ya. Sahabat-sahabatku Kristen di dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada saya teman-teman. Ya. Kalau kalian Kristen jangan mengajukan permintaan naik, ya. Ayo. Biarkan, kasih kesempatan kepada yang Muslim-Muslim ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Mas Zals. Oke, Mas Zals. Ini Zahra lagi tadi. Zahra. Halo, selamat siang. Zahra janda tapi profil wanita tapi suara pria. Ya, Zahra janda, silakan nyalakan kamera. Bentar. Ini wajib banget buka kamera. Ya soalnya kamu saja nggak jelas, namamu Zahra janda. Ternyata kamunya pria. Lagian kalau namanya kenapa harus ada Zahra jandanya? Ya Muslim Bang. Ya. Kenapa namamu Zahra janda? Siapa itu? Gak penting buat dibahas kan kalau itu mah. Bukan gak penting, Anda ini mencurigakan. Ya kan gak penting juga kan. Iya. Ya, seperti inilah teman-teman kelakuan orang Islam nih. Seperti ini ya, ini persis seperti ini.
Ya kan? Nama Zahra janda, buka baju, ngerokok. Wah, syahadat masuk surga, betul? Betul? Syahadat masuk surga, betul? Enggak, kita lebih langsung ke... Sebentar dulu saya tanya. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda masuk surga, betul? Saya tidak mau udah mulai meragukan agama Islam. Saya tidak mau berdiskusi tentang itu. Sebentar. Zahra, sebentar. Anda Muslim? Ya, terus? Oke. Betul tidak? Apa kunci surga? Saya tujuan mau naik ke sini ada satu tujuan. Tadi apa kan udah. Sebentar saya tanya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Saya tidak ada buat ngomong ke situ. Saya cuma udah mulai ragu-ragu tadi yang situ sampaikan. Tadi Komal sama orang-orang yang tadi udah naik kan. Enggak, sebelum kita ke situ sebentar Bang ya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Kalau disebutin satu persatu itu ada banyak. Enggak, kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. Iya, ada banyak. Cuman kita kan banyak bagaimana? Kunci surga itu adalah kalimat syahadat. Jadi walaupun seperti Anda ini, walaupun namamu Zahra janda tapi Anda pria, sekarang saya pengen nanya di situ. Walaupun Anda tiap hari mencuri, berzina, Anda tetap masuk surga. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Saya di situ apakah udah benar? Apakah situ udah bisa kala mendalami omongan Anda itu? Kalau itu mau ngomong menyalahkan saudara, enggak, itu kan dengan karangan cerita sendiri kan. Apakah situ udah merasa benar? Apakah situ udah merasa benar? Maksudnya bagaimana? Nah kan tujuan saya ke sini naik ke sini. Tujuan naik ke sini apa? Coba boleh didengar dulu gak sama situ? Ya sudah, silakan. Namamu aja nggak jelas, Zahra janda. Silakan. Itu kan tadi mengklaim tentang pembicaraan tadi tentang soal kayak lebih tepatnya saya tadi mendengarkan gitu ya kan. Lebih tepatnya situ tuh kayak pansos tuh gak sih? Rasis gitu. Yang mana? Yang mana? Kasih contoh dulu, yang mana? Pokoknya saya dari kemarin tuh udah pokoknya terus yang mana? Kasih contoh spesifik. Kayak contoh yang tadi tuh, yang apa? Yang Nordin tadi. Kenapa Nurdin tadi? Kenapa? Yang kayak pembicaraannya tentang kayak ke Musa, terus ke tentang apa tadi tuh ya? Aduh, udah, kamu dibawa dulu sana. Aduh. Gimana ini teman-teman? Yuk. Nggak jelas aja ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Mazilas. Oke, ini tadi yang kita naik tadi Mazilas tadi. Mana kemana? Mazilas. Oh hilang. Oh ini udah. Mazilas. Sabar ya, tadi saya lihat namanya Mazilas mana? Mazilas. Oh sudah hilang, sudah turun. Kita kasih naik ada Maulana Yahya. Sebentar, mana tadi Maulana Yahya? Oke nih, Maulana Yahya. Ya, Maulana Yahya, selamat siang Maulana Yahya. Selamat siang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, harus nyalakan kamera ini ya. Betul, supaya saya tahu ini lawan bicara saya ini. Begitu ya, Bang. Kalau saya cocok Bang Ed di sini. Silakan nyalakan kamera. Tuh, sudah saya kirimi undangan tuh untuk menyalakan kamera. Silakan disetujui. Saya buka. Gimana ini? Tak dulu Bang. Oke, bisa Bang? Bisa. Ya, Maulana Yahya, Anda ini seorang Muslim ya? Muslim Bang. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Saya mau tanya ke Abang ini. Abang ini menurut saya bagus kan? Banget. Bus, mantap. Kenapa Anda katakan bagus, cocok, kenapa? Ya cocok kalau menurut saya. Kalau menurut saya Bang Enis ini cocok banget. Anda Muslim? Muslim Bang. Muslim. Berarti Anda setuju dengan apa yang saya katakan tentang agama Islam? Setuju. Apa yang disampaikan Bang Edis itu menurut saya setuju, itu untuk Bang Edis gitu. Muhammad. Saya mau tanya boleh Bang?
Sebentar. Ini saya baru saja Anda mau bilang setuju dengan apa yang saya katakan. Berarti Anda sudah setuju dengan saya katakan bahwa Muhammad seorang pendusta, Anda setuju? Kalau itu tidak setuju. Tadi katanya setuju, sekarang nggak setuju. Apa yang Anda setujui coba? Yang Anda setujui apa? Ya, apa yang disampaikan Bang Edis itu benar untuk Bang Edis gitu. Setuju saya. Tidak menyalahkan Bang Edis. Susah. Sebentar. Saya harus memperbaiki dulu tempat duduk saya ini. Sebentar. Aduh. Ya. Menurut hadis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad itu pernah bilang bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Tetapi faktanya beberapa kali Muhammad itu mengucapkan kata-kata yang salah. Berarti gimana? Di mana itu? Oke. Muhammad itu pernah suatu ketika pergi ke Madinah. Nah, di Madinah dia bertemu dengan para petani kurma yang sedang melakukan penyerbukan benang sari. Bang ke sana itu, pergi ke Madinah kan. Waktu itu Nabi Muhammad di mana itu? Kok pergi ke Madinah? Baik, saya bacakan saja hadisnya ya, teman-teman. Kita harus sabar ya, teman-teman ya, karena banyak umat muslim ini tidak mengerti tentang Muhammad. Itulah alasan kenapa mereka ini masih menjadi agama Islam. Ya, benar ya. Bentar ya. Saya tampilkan hadisnya. Ya, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Sabar teman-teman. Oke, ini ya. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah. Dari judulnya saja dia udah salah nih kepada para petani kurma. Nih, saya bacakan riwayatnya. Nih hadisnya ya, bla 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 bla, ini terjemahannya. Dari Anas, bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, judulnya saja sudah mengakui nih Muhammad nih salah kepada para petani kurma. Karena dia asal ngomong. Dia bilang katanya mengawinkan itu nggak perlu. Ternyata setelah diturutin malah kurma mereka malah hancur lebur, gagal panen gara-gara Muhammad. Nah, tetapi di hadis lain Muhammad berkata bahwa, sebentar saya balikin dulu kamera saya lagi. Di hadis lain Muhammad pernah bahkan dia bersumpah, dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Nah, dari dua pernyataan yang sudah berbeda ini, maka kesimpulannya adalah Muhammad itu seorang pembohong. Betul nggak? Betul nggak? Betul atau tidak yang saya bilang ini? Itu hadisnya tadi itu dibaca. Maksudnya dibaca huruf Arabnya tuh. Gimana? Waduh, sudah mulai. Jadi yang menerjemahkan itu salah. Yang ngasih judul ini salah. Saya tak pernah baca itu. Ya, terserah. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang. Alasan seseorang masih Islam karena dia tidak tahu apa itu agama Islam. Mungkin betul itu Bang Edis itu. Karena Bang Edis itu sesuai dengan Bang Edis yang betulnya. Gini, kalau Tuhannya Bang Edis itu siapa? Nah, lari kemana-mana. Tuhannya Bang Edis. Oke, mau bahas itu. Baik, kita mau bahas itu ya. Yesus itu apa Tuhannya Bang Edis? Sebentar. Ya, saya ganti background saya. Ini kesukaan mereka ini teman-teman. Tema yang paling favorit Muslim. Karena Muslim itu bisanya cuma itu. Selain daripada itu nggak punya tema mereka. Tuhannya Bang Edis itu apa Yesus? Saya tanya. Oh jelas dong. Daripada Tuhanmu Muhammad gimana? Terus Yesus itu kenapa mati? Lu Tuhanmu mati aja kamu gak tanya kenapa? Gimana? Kalau Yesus bangkit. Oh gitu ya, oh ya. Berarti kan disalib di kayu itu kan. Setelah itu bangkit itu. Betul. Tidak seperti Tuhanmu Muhammad yang sampai sekarang masih di kuburan. Disalib ke tiang kayu itu. Iyalah. Daripada diracun. Disalib ke kayu apa itu?
Kayu apa? Nggak disebutkan kayunya, merek Jati atau merek Pinus. Saya ingin tahu itu aja. Coba sebutkan itu. Nggak disebutkan. Nggak disebutkan jenis kayunya. Nah, ya itu makanya saya tanya ke Bang Edi. Nggak disebutkan. Oh, kok nggak disebutkan? Sekarang bisa saya tanya balik? Dia akan. Nah, langsung meninggal. Oke, lalu bagaimana dengan Tuhanmu Muhammad yang sampai sekarang masih ada dalam kuburan? Sudah saya jawab nih, Muslim nih. Udah dijawab, ditanya lagi. Kan sudah saya jawab. Saya tidak tahu jenis kayunya karena tidak disebutkan. Makanya itu harus tahu. Kenapa harus tahu? Kalau kayunya jati terus nggak begini, terus kalau kayunya sengon begini gitu. Ada saja nih orang ini. Gimana kayunya? Kayu apa? Ya sudah, sekarang begini ya, Maulana. Iya. Anda Saya itu tanya kayunya, kayu apa? kan ditanya lagi kan udah kalau udah nggak waras dibawa dulu. Kalau udah nggak waras dibawa dulu. Jadi teman-teman, memang saya bilang ya, tidak ada kualitas mereka. Karena banyak teman-teman yang protes kalau saya angkat tema ini. Banyak teman-teman yang protes, Bang, temanya kok itu terus. Masalahnya umat muslim tidak punya tema lain selain daripada ini. Ini. Saya itu debat dengan orang Islam sudah lama. Tema mereka itu nggak ada, cuman satu nih. Mengapa kau Tuhan kan manusia itu? Cuman itu. Dan mereka nggak sadar nuhanin manusia. Mereka tidak punya tema lain, percayalah sama saya. Oke, kita kasih naik ada YT Wijaya Art. Oke, YT Wijaya Art, selamat siang. YT Wijaya Art. Macet, saudara-saudara. Oke, kita kasih turun ya, YT. Kita kasih naik lagi, ada dari tadi nih Mas Silas ini pengen naik nih. Coba kita kasih naik ya, Mas Silas. Cuman sayangnya dia itu gerak terus ini Mas Silas ini, sebentar ya. Mas Silas mana tadi dia? Siapa ini? Wah, ketemu orang Arab. Hello. Hello, bro. How are you, bro? Good, bro. How are you, bro? Where are you from? I'm from Earth. What? I'm from Earth. Sorry. Yeah, I'm from Earth. Where you from? Problem. Oh my God. Problem. Bro. Oh, ternyata Muslim begini, teman-teman. Hey, bro. Hello. Ini majikannya majikannya Juma. Oh my God. Tuh, ini majikannya Juma ini, teman-teman. Nah, jadi jangan dibilang lagu Arab itu tidak ada diskonya, ada. Ada kan? Tuh kan? Amin. Lanjut. Oh my God. Oh, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ladies TV good. Nice. Bilang nggak ada musik anunya, teman-teman. Ada. Ya. Amin. Thank you. Amin. Ada kan? Thank you. Hediah kan hediah. Yeah, hey bro, what's your name, bro? Hediah, bro. Veda, what's your name? Where are you from? Thank you. Jake. Veda, where are you from? Jeko. Kagak nyambung dia diajak ngobrol. Nice. Thank you. I love Jesus.
I love Jesus. Ini kalau Muslim udah latah begitu teman-teman kalau Muslim. Hey, Vedat, are you Muslim? Vedat, are you Muslim? Hey, Vedat, can you hear me? Your baby, thank you. Your baby. Aduh, budak dia teman-teman. Thank you. Vedat, are you Muslim? Vedat? Jesus, thank you. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Jesus is good. Dia tidak tahu teman-teman ya. Nah, seorang Muslim saja dia itu akan mengakui ya dia tidak bisa menjelek-jelekan Yesus teman-teman. Tidak bisa. Yes, are you Muslim? Yes, Muslim. I am Muslim. Oh, you Muslim. Alright. Alhamdulillah. So, what you doing now? Are you Muslim? Yes, Alhamdulillah. Yes. Are you? Heather, yes, bro. Are you cooking? Turkey. I am from Turkey. Oh, you're from Turkey. Okay. Yeah. So what you doing? Are you cooking? Are you making kebab? Yes, kebab. You making kebab? Yes. Oh, you're making kebab. Oh, yeah, good. Thank you, Jesus. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Oke, apa ya teman-teman? Kita selesaikan dulu satu putaran nih teman-teman ya. Kita selesaikan satu putaran. Yemek yapıyoruz. Yemek, kebab, Turkish kebab. Oh, you making Turkish kebab? Edis TV, good, nice. I love you, Edis TV. Why? Oh my God. Oh my God. Ternyata dia. Oke, Vedat. Gilo, hoş geldin Gilo. Vedat. Oh. Can you hear me? Sorry? Can you hear me? Yes. Isn't music haram in your religion? Haram? No. Yeah. No. No, music is haram. Yes. Oke lah. Oke ya teman-teman ya. Oke, Vedat, thank you. Thank you, goodbye. Oke, goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Oke, teman-teman ya, kita out dulu. Kita berikan dulu ya. Tadi tiba-tiba dia nyangkut aja teman-teman. Iya ya, kalau Anda seorang Muslim silahkan ajukan permintaan naik ya. Atau Anda siapkan dulu materinya untuk nanti malam. Ya, supaya kita lebih serius teman-teman. Kalau siang begini sih memang kebanyakan orang lagi kerja teman-teman. Jadi belum bisa kita serius. Kalau siang-siang begini. Oke, kita kasih naik ada Gus Klebun. Oke, kita kasih naik Gus Klebun. Oh, sebentar. Gus Klebun. Kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Oke, Asteri Nirwana. Ya, Asteri Nirwana. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Asteri Nirwana, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Betul. Nama Anda ini kok ada Nirwana? Mengingatkan saya pada sebuah lagu kalau seperti ini. Ya, silakan Bang, nyalakan lagunya. Nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Bahas apa ya? Dimulai gimana? Cuma kalau saya kadang-kadang males siaran siang ini banyak orang gak jelas begitu. Yang gimana? Yang di atas judul. Ya. Oh, Anda mau bahas ini? Iya, itu kan selalu saya lihat seperti itu. Selalu Anda lihat. Temanya tadi bukan ini, Bang. Temanya itu yang lain dari ini. Cuman ada teman Anda tadi bahasanya lari-lari ke sini. Bahasa kita itu tadi ini nih, diskusi Kristen dan Islam begitu. Ya udah, Bang. Terus? Iya, terus Anda naik ke sini ngapain? Ini orang terus gimana sih ini orang ini? Apa yang mau Anda utarakan? Anda naik ke sini tuh gimana? Maksudnya gimana? Tujuan Anda apa? Gitu loh. Iya, pengen diskusi. Mau diskusi apa? Ya kan Abang yang punya bahan. Loh, ini orang gimana? Oke, pertanyaan saya simpel aja. Anda punya latar belakang mendalami agama Islam nggak? Ya, semasa kecil lah. Semasa kecil. Apa bagian terakhir surat Al-Fatihah? Baris terakhirnya bunyinya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Dolin itu apa? Arti dolin? Berikanlah kami jalan keselamatan.
Pantes masih jadi orang Islam. Arti dolin adalah keselamatan. Terus apa bang? Nah, makanya tadi kamu saya tanya, sejauh mana kamu belajar agama Islam? Ternyata botol yang melampaui batas. Bagaimana bang? Jelasin. Dolin itu artinya sesat. Iya. Nah, Jauhkan, iya, dolin Mengguna- itu artinya jalan yang sesat. Jauhkan dari, berikan jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Iya. Nah, sementara di dalam Al-Quran, Muhammad itu disebutkan sebagai seorang yang demikian, seorang yang dolan. Maksudnya sesat. Duh, pantesan masih Islam. Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu berada di jalan yang dolan? Seorang dolan? Tidak. Makanya saya tanya tadi di awal, Anda belajar agama Islam atau tidak? Ya, kayak begini. Gimana? Kasih buktinya aja. Kasih bukti. Baik, kita kasih tunjuk dia, kita kasih bukti dia. Ya. Teman-teman ya, siang hari ini kita tidak usah terlalu serius ya teman-teman ya. Santai saja teman-teman ya. Nih, aduh ini berat. Oke, saya tunjukkan ya Bang ya, ayatnya ya Bang ya. Asteri Nirwana. Oke. Kelihatan Bang? Anda bisa baca Al-Quran nggak? Bisa baca Quran? Bacain agak kurang jelas. Ini bisa baca wawa Wawajadaka dolan fahada. Ya. Oke, tahu ini apa arti dolan ini tadi? Ini dolan ini apa? Iya, terus bang apa? Apa dolan ini? Kata abang tadi sesat ya? Kok kata saya? Kata Quran. Gimana sih ini orang ini? Aduh. Oke, baik. Kita baca ya. Anda tidak percaya kan? Kalau saya ngomong kan Anda tidak percaya. Nih, perhatikan. Nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul. Oke, berarti Muhammad didapati sesat nggak? Bukan sesat, belum dapat petunjuk. Kalau nggak dapat petunjuk tuh artinya apa? Belum ada hukum, dia dikatakan sesat. Jadi kalau tidak ada hukum berarti tidak, kalau nggak sesat berarti nggak perlu diberi petunjuk. Bukan gitu bang. Kan Nah, serba salah kan? Iya. Manusia kalau udah ada keadilan. Oke. Muhammad betul tidak dia hidup di zaman jahiliyah? Betul. Jahiliyah itu artinya apa? Jahil. Berarti jahil. Jahiliyah. Benar, jahiliyah itu berarti berada di jalan yang benar, bukan sesat. Ya jahil itu Nah, kebodohan. bingung lagi. Jahil itu kebodohan orang yang Iya, artinya berarti itu benar atau salah? Begini bang, semua bukan hanya Nabi Muhammad. Iya, jangan ke situ. Artinya kebodohan masa jahiliyah itu adalah masa di mana orang-orang itu pada sesat atau benar. Aduh, kupingmu itu loh. Kalau sesat itu udah diberi petunjuk, dia nggak mengikuti itu sesat. Kalau belum ada petunjuk apa-apa itu belum bisa dikatakan sesat, bang. Oke, berarti masa jahiliyah itu adalah bukan masa kesesatan. Bukan. Berarti mereka berada di jalan yang benar. Tapi mereka diberi petunjuk. Kalau yang sesat itu yang sudah tidak mengikuti diberi petunjuk, tidak mengikuti baru sesat, bang. Oke, baik. Artinya Muhammad berada di dalam golongan jahil itu, betul? Betul. Betul. Oke. Coba Anda buat pengakuan dulu. Saya Muslim. Iya, saya Muslim. Saya mengakui. Tar dulu, bang. Nah. Udah saya Udah jelasin. mulai tar dulu, Bang. Bukan. Abang ini aneh. Udah saya jelasin. Itu bukan kesesatan. Arti dolan ini artinya sesat, Bang. Dolan. Kalau abang mengatakan sesat itu yang dari petunjuk. Baik. Ya kan itu kan Bang, sesat. kalau Bang. saya ngomong Anda tidak percaya ya. Kalau saya ngomong, saya bicara, Anda tidak percaya. Bagaimana kalau yang ngomong itu adalah, bentar Bang ya. Iya. Kalau yang ngomong adalah seorang ustadz. Ya. Kalau seorang ustadz yang mengatakan kira-kira bentar ya, sebentar nih. Pernyataan seorang ustadz
yang mengatakan bahwa Muhammad sesat nih. Bentar ya. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu Dhallahu fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dhallahu fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa yang Ustaz Wawaniana nyebut Muhammad sesat? Dakar orang maka beda nyawa naon nanti. Tuh, jelas. Pernyataan seorang ustadz sendiri. Betul. Ya kan? Kenapa mesti diulang lagi? Itu kan sama dengan penjelasan saya. Iya, menurut pernyataan ustadz tadi bahwa Muhammad sesat. Betul? Tidak sesat, Bang. Kalau udah dikasih petunjuk, nggak mengikuti itu sesat berdosa. Oke. Ketika Muhammad diberi petunjuk ya. Nggak bodoh. Oke, baik. Saya ikuti narasi dia. Jadi setelah Muhammad diberikan petunjuk, dia tambah sesat atau berhenti dari kesesatannya? Jelas, dia yang umi. Dia orang patut diikuti lah. Oke, baik. Akhlaknya. Baik. Sebelum dia jadi nabi, apakah dia pernah menikahi anak di bawah umur? Betul, tapi tidak digauli. Itu untuk... Baik, sebentar, saya tampilkan ini ayatnya. Kayaknya dia dari tadi ngomong ngarang bebas. Sebentar, sabar. Tenang ya. Anda saya rasa bisa membaca ya. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar saya. Anda bilang tadi tidak digauli Aisyah ya? Ya. Oke, coba Anda baca ini. Gedein, Bang. Nggak bisa, ini sudah paling besar. Bang, bacain, Bang. Oke, Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan Baginda SAW telah bersamaku. Kata bersama ini adalah penghalusan daripada bersetubuh. Ketika umurku 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun itu mulai baliknya perempuan bisa head. Oke, sekarang saya tanya kepadamu. Saya tanya dulu. Waktu Muhammad belum dapat petunjuk. Waktu Muhammad belum dapat wahyu. Apakah dia pernah menikahi anak di bawah umur? Tidak pernah kan? Ya. Kenapa justru ketika dia dapat wahyu kok malah menikahi anak di bawah umur? Pertanyaan saya, dia makin benar atau makin sesat? Jawab. Jawab. Ya, itu zamannya perbudakan. Ya, begitu parahnya perbudakan. Dia apakah Aisyah diperbudak? Untuk diselamatkan dari perbudakan. Oke, siapa yang memperbudak Aisyah? Di zaman itu, Bang. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang memperbudak Aisyah? Bang, terlalu detail kalau saya harus menjawab siapa yang memperbudak Aisyah. Karena Anda menuduh bahwa Aisyah diperbudak. Lama semuanya berbicara, zaman itu memang zamannya perbudakan termasuk Aisyah. Apakah Aisyah diperbudak? Betul. Siapa yang memperbudak dia? Menyelamatkan dari perbudakan. Iya, siapa yang memperbudak Aisyah? Saya tidak tahu kalau harus sedetil itu ya. Oke, siapa bapaknya Aisyah? Sebentar, bapaknya Aisyah siapa? Apa? Bapaknya Aisyah siapa? Saya lupa. Bapaknya Aisyah itu Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang pemimpin. Dia itu seorang yang punya harta banyak. Bagaimana mungkin kamu katakan putrinya seorang budak? Ini gimana nih orang? Gimana? Oke, kalau misalkan itu seperti itu ya. Sudah mengakui kesalahan. Gini, Bang. Itu semacam menikahi anak di bawah umur itu sifatnya kan situasional. Ya. Tidak berlaku untuk zaman sekarang. Dan ingat, iya, Bang, bukan itu tadi intinya gini loh. Tadi kan kamu bilang kan begini. Bahwasanya Muhammad dulu didapati dalam masa jahiliyah. Oke. Terus dia dapat wahyu, dapat petunjuk. Nah, pertanyaannya, apakah keadaan Muhammad itu tambah parah sebelum dia dapat wahyu atau sebelum sudah dapat wahyu? Kan gitu sekarang. Itu, Bang, apa yang dia lakukan itu ada turun ayatnya. Iya, makanya saya bilang, sebelum dia jadi nabi, istrinya cuma 1. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak. Betul. Sebelum dia jadi nabi, dia tidak bebas menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Betul. Setelah dia jadi nabi, dia bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Betul tidak? Betul. Nah, berarti keadaan Muhammad tambah jahil atau tambah benar? Hah?
Waduh, berat. Oke, sekarang saya tanya lagi gini. Karena itu ibadah, apalagi mempoligami yang susah-susah, bukan yang cantik yang kayak kita sekarang gitu kan. Oke, kalau saya tunjukkan hadisnya bahwa dia menggauli seorang budak di ranjangnya istrinya gimana? Coba. Waduh, ini banyak nggak tahu. Gini saja, gini. Jangan hanya pelan-pelan ya, jangan kesana-sana, nggak sampai ilmumu. Gini ya, Asteri Nirwana gini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, pernahkah dia terkena guna-guna atau terkena sihir? Mungkin pernah, saya kurang tahu pasti. Mungkin pernah. Oke, kalau pernah gimana? Tidak ada riwayat bahwa Muhammad pernah kena guna-guna atau kena sihir. Tapi setelah dia dapat wahyu, malah dia kena sihir, kena guna-guna. Maka pertanyaan saya, sebenarnya keadaan Muhammad itu tambah jahil atau tambah bagus? Ya jelas dong, apa yang diturunkannya aja hebat. Masa dia tambah jahil? Oke, ya salah satu ayat yang diturunkannya adalah kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu sudah ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti tambah bagus. Bang, ini yang harus saya tolak. Ayat Al-Quran Anda tolak? Meskipun ada ayatnya, itu entah ayatnya itu entah sahih entah tidak, meskipun sahih. Sahih atau tidak? Itu ayat Quran, botol. Kok bilang sahih? Itu ayat Quran kok bilang sahih? Tidak ada Al-Quran menyuruh seperti itu. Oh, itu baik. Kita tunjukkan sama dia ya. Memang saya kan sudah bilang teman-teman, alasan seorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Memang benar-benar ya teman-teman ya, tidak bosan-bosannya kita mengajari dia ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ayat Bapak boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Ulama menjelaskan itu tuh benar-benar lengkap. Jadi kan semuanya itu masuk akal. Kalau abang kan hanya nyomot dan tidak masuk akal di orang-orang awam. Baik. Enggak apa-apa teman-teman ya. Kita turutin maunya dia ya. Oke. Sama orang-orang Islam. Oke, sekarang Anda sudah lihat ini. Ini Al-Quran atau hadis? Hadis. Al-Quran apa hadis nih? Quran ya, Quran. Quran atau hadis ini? Quran. Quran. Baik. Sekarang kamu yang baca ya. Nih, coba baca dari sini. Sebentar. Kok malah ke sini? Sebentar. Suratnya kok sini? Sebentar. Bentar ya. Bukan ngarang-ngarang ya, di bawah. Tidak ngarang-ngarang. Sejak kapan saya ngarang-ngarang? Pantang bagi saya mengarang-arang cerita. Lihat nih. Oke. Surat Al-Ahzab ayat 51. Ini Quran apa hadis? Quran. Coba kami yang baca ya. Coba nih baca. Bang baca, Bang. Kamu dong. Nanti saya dibilang fitnah lagi kalau saya yang baca. Apa? Gak bisa jelas. Coba dari atas Bang baca. Pantesan masih Islam. Oke nih, saya coba ya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Bener gak di sini Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Lanjut dulu Bang. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di hatimu. Dan Allah adalah Maha mengetahui, Maha penyantun. Betul, itu kan jelas. Oke, jadi Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar? Mereka ini orang-orang yang tidak bahagia. Orang-orang yang kesulitan. Pertanyaannya, Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar atau tidak? Tidak jelas seperti itu. Terus kenapa tadi kamu bilang tidak? Terus kenapa tadi kamu bilang tidak? Sekarang kamu bilang iya. Tadi tidak, sekarang iya. Apa? Hanya memenggal. Kalau saya baca ke bawahnya lagi untuk menghibur, untuk membahagiakan orang. Iya, intinya Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, benar? Itu udah nggak bisa ditolak, betul. Tapi kan ada alasannya. Tidak ada. Iya, intinya Muhammad boleh menggauli perempuan yang sudah dicerai. Tadi katanya nggak sohih, sekarang sohih. Iya. Memang berat dia ini. Kan jelas. Kalau abang kan memenggal ayat. Memenggal dari mana? Memenggalnya kan saya bilang bahwa Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Kalau abang kan bicara Muhammad suruh menggauli orang, udah titik di situ. Jadi kan
Orang tuh berpikirnya lain. Udah Bang, Anda cocoknya nyanyi aja gimana? No, kamu gitu. Loh, Anda cocoknya nyanyi saja nih. Ayo, nyanyi. Ya, memang gitu kan, kebetulan seperti itu. Ya, abang tuh kesalahan abang tuh di situ. Ya kan? Jadi hanya buat pikiran orang kan, menyesatkan orang abang. Getaran dirimu hangat terasa. Ini saya tanya bang. Kau bawa secercah sinar abadi, dan ku terbuai dalam langkahmu, oh naungkan rindu. Ya. Bang, bukan dirimu, oh nirwana yang tak berlalu. Ku berharap kembali. Udah nyanyi aja lah. Kamu nggak cocok diskusi. Udah, dibawa dulu. Kamunya satu boleh, jangan gitulah. Anda sudah dari tadi sudah nekat. Bilang tidak sohi, ternyata Al-Quran. Tidak masuk akal, ternyata sekarang masuk akal. Aduh. Itu kan saya tidak tahu. Gimana? Kalau itu kan saya tidak tahu, tapi setelah kamu jelasin saya tahu dan saya beritahu alasan-alasannya. Intinya Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia, betul? Betul. Nah, berarti itu namanya berzina atau tidak? Tidak. Tuh abang seperti itu. Jadi ini berat. Nih saya kasih contoh. Nih. Anda punya istri. Terus sudah Anda ceraikan. Berarti Anda punya ikatan perkawinan nggak dengan perempuan yang sudah Anda ceraikan itu? Meninggal dunia. Pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Tenangkan dulu, tarik napas. Hembuskan napas. Nah gini, Anda punya istri, misal. Terus Anda ceraikan istri Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda memiliki ikatan perkawinan setelah Anda menceraikan istri Anda? Tidak. Tidak. Ketika Anda menggauli dia kembali, apakah itu adalah perbuatan perzinahan? Betul. Nah, di sini Muhammad dikatakan, kamu boleh menggauli kembali perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti di sini Muhammad dilegalkan tidak untuk berzina. Saya tidak yakin. Saya pengen baca nyampe habis. Mulai sudah, Prof. Gini saja. Saya berikan begini, Bang. Aduh, berat. Bagaimana kalau Anda, saya sarankan untuk belajar dulu agama, baru naik ke sini. Begini dulu, Bang. Supaya apa? Supaya nanti tidak terkesan agama Islam itu di dalam diskusi itu selalu babak belur. Gimana? Begini aja ya, kita pakai akal aja dulu. Kata Abang Muhammad begitu, ya kan? Itu Abang baca itu tanpa ada tanpa ada penjelasan yang jauh ya. Sekarang ini aja sudah jelas. Dengerin dulu Bang. Lihat aja ajaran Islamnya. Abang tuh lihat ajaran Islamnya. Apakah ada orang Islam yang seperti itu? Justru tidak Bang. Kalau Muhammad kita nyontoh karena itu Muhammad itu sesat, pasti umatnya akan sesat. Ini kekhususan untuk Muhammad. Ya kalau kekhususan saya tidak tahu. Yang pasti ajaran yang mutlak ini ke kami. Begitu iya, tapi ini khusus bagi Muhammad, bukan bagi setiap orang Muslim. Allah itu terserah. Karena Allah punya. Oke, berarti Anda setuju bahwa Allah sangat memperhatikan urusan dalam tanda petik seksualnya Muhammad? Itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Nekat yang nyata. Aduh, berat. Sungguh Anda ini terlalu, Anda ini. Gimana? Kami kan mengikuti Muhammad. Lihat aja sekarang hukum-hukum yang dipakai orang umat Islam itu benar-benar apik. Ya kan? Kalau Muhammadnya jelek, pasti umat Islamnya akan jelek dalam menjalankan hukumnya. Hukumnya atau hukumnya yang dibawa gitu. Oke, kalau masalah dia badung itu kan masalah pribadi itu. Baik. Jadi menurut Anda hukum yang dibawakan oleh Muhammad itu baik ya? Baik. Saya kasih contoh misalnya ya, ajaran-ajaran Muhammad yang dipraktekkan oleh umat Muslim zaman sekarang, betul? Bang, ya. Oke, baik. Kita kasih contoh ya, apa ajaran-ajaran Muhammad yang dilakukan oleh umat Muslim masa kini. Sebentar ya. Nih, saya kasih contohnya nih.
Apa ajaran Muhammad nih? Contoh nih ya. Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1.000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1.000 orang, wanita terserah ya. Dia boleh muta dengan siapapun. Bahkan dalam sebagian riwayat, boleh bermuta dengan istri orang, selama dia tidak ngaku istrinya orang. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tidak ada. Saya ke sini. Nikah sekali lagi, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta. Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, nggak jadi Jogja. Nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan ya, saya nikah lagi, ceraikan saya. Itulah indahnya Islam. Masya Allah. Tuh, gimana? Lu. Apa tidak kedengaran? Dari orang-orang yang sinting gitu. Itu Abdul Somad yang bilang. Apakah Anda bilang Abdul Somad sinting? Dia bilang apa? Waduh, kalau kata Abdul Somad, misalnya Anda punya istri di Jakarta, Anda pergi pengajian ke Bandung, di Bandung Anda nikah lagi, sah, tidak perlu izin pertama, sah. Terus Anda pergi lagi misalnya kemana, ke kota lain, nikah lagi di sana, sah lagi, nikah pergi lagi, sah. Selama masih 4 tetap sah. Nah, bagaimana caranya biar bisa terus tanpa batas, unlimited? Nikah lagi, ceraikan yang satu. Nikah lagi, ceraikan yang satu. Nikah lagi, ceraikan yang satu. Betul. Betul. Kalau masalah memang sah. Kalau ngejarnya sah itu sah. Iya, Cuma kata Abdul Somad, gimana cara bisa unlimited, menikah terus? Caranya nikah, ceraikan yang satu dulu. Ceraikan, nikah lagi, ceraikan, begitu terus, betul? Sah kan? Bebas laki-laki itu. Cuma itulah indahnya agama Islam. Dengar, seorang laki-laki boleh tidak menceraikan istrinya kalau dalam agama Islam? Boleh. Boleh. Habis itu nikah lagi. Sah tidak? Boleh. Ceraikan lagi, nikah lagi. Sah tidak? Udah nggak cocok, Iya, indahnya agama Islam. Makanya ajaran Muhammad, nah itu produk ajaran Muhammad. Perceraian kan? Gimana? Betul kan? Kalau Kristen kan tidak ada perceraian. Iya, karena pernikahan itu bukan main-mainan, bukan kayak beli permen di warung. Alasannya. Gimana? Kalau di Kristen itu mau, kalau udah nggak cocok, biarpun sendiri-sendiri daripada cerai, dia mau selingkuh masing-masing. Kata siapa? Nggak boleh. Itu omonganmu. Kata siapa di dalam Kristen boleh selingkuh? Nekat yang nyata. Gimana? Pertahanan. Kan banyak rumah tangga yang berantakan di Kristen pun, tapi tetap menjaga ikatan nyampe mati ya kan. Tapi kan di Islam beda. Kalau istri udah nggak nurut suami, itu dosanya kan ke suami. Karena kita imam, seperti kita orang tua ke anak, punya kewajiban untuk mendidiknya. Kalau kita tidak mendidik anak, kita yang dosa. Nggak nyambung yang diomongin apa. Yang dibahas itu di dalam agama Islam itu, kalau menikah itu boleh kawin cerai sesuka hatinya, betul? Nyambung, kan saya ada alasannya. Barusan lagi menjelaskan alasannya. Sebentar. Di dalam agama Islam itu kawin cerai sesuka hati itu kan bebas, betul? Tidak sesuka hati kalau udah nggak cocok. Iya, artinya kalau sudah nggak cocok, cerai saja. Habis itu nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, betul? Kayak artis-artis, betul nggak? Betul nggak? Cerai kan. Udah, kita kan punya beberapa syarat. Mendidik dengan lembut, dengan keras, dengan apapun. Siapa? Dari tadi nih. Sudah, ngarangmu makin tanpa batas. Boleh nggak mukul istri dalam agama Islam? Hah? Mukulin istri boleh nggak dalam agama Islam? Tidak boleh. Kalau saya tunjuk ayatnya boleh gimana? Hah? Waduh, udah kau di bawah saja. Hahu. Terus udah di bawah tidur dulu. Waduh. Berat saudara-saudara. Aduh. Ya teman-teman ya, mungkin kita. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan
hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara,
hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.